ini adalah hari Minggu Prapaskah yang pertama. Tanggal 17 Februari yang lalu, di saat hari Rabu, itu kita peringati sebagai hari Rabu Abu, yaitu hari pertama kita memulai rangkaian Prapaskah. Dan hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang pertama. Untuk itu adik-adik, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan memujinya, karena Dia begitu baik. Tuhan begitu baik kepada kita semua. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Dialah yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namanya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Adik-adik, kita telah bernyanyi bersama, kita telah mengucapkan syukur dalam bentuk pujian. Untuk itu, sekarang marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas hari yang baru yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Di hari Minggu Prapaskah yang pertama ini ya Bapa, telah Kau perkenankan kami untuk bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di hari ini. Kami ya Bapa ingin mohon kembali berkat-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu bisa mengikuti ibadah ini dengan lancar. Ya Bapa, tak lupa kami berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin belum bisa beribadah bersama-sama dengan kami kali ini karena sakit ataupun ada halangan yang lain. Kiranya Tuhan memberikan kelegaan bagi mereka, kesembuhan bagi mereka, dan kesempatan bagi mereka, sehingga bisa beribadah kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Yvonne dan adik-adik menyiapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadiran-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan
mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya ya. Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong Kak Neti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, lihat apa yang kakak bawa ini. Iya, ini kantong persembahan. Tempat kita masukkan uang persembahan kan? Iya. Adik-adik, masih ingat kan waktu kita sekolah minggu dulu sebelum ada corona? Ya kan, kita masih sekolah minggu bersama di gereja. Nah, adik-adik kan memasukkan uang persembahan yang diberikan papa dan mama kan ke dalam kantong persembahan ini. Masih ingat kan? Iya. Tapi sekarang adik-adik tidak masukkan uang ke dalam kantong persembahan ini. Adik-adik memberikannya kepada papa dan mama untuk ditransfer ke rekening gereja. Ya. Adik-adik, ada seorang ibu. Ibu ini sudah janda dan dia miskin. Dia harus bekerja keras untuk mendapatkan uang agar dia bisa membeli makanan. Setiap hari dia bekerja keras, tapi yang dia dapatkan hanya sedikit. Hari itu, ibu janda yang miskin ini hendak pergi ke bait Allah, ke gereja. Dia berjalan menuju ke gereja. Sampai di gereja, wah, sudah banyak orang. Sudah banyak orang. Di situ juga ada Yesus dan murid-muridnya. Yesus sedang mengajar. Nah, saat memberikan persembahan, orang-orang semua maju ke depan, memberikan persembahannya. Memasukkan uang persembahannya ke kotak persembahan. Semua orang maju. Wah, semua orang memberikan uang persembahannya. Banyak yang mereka berikan. Tiba saatnya ibu yang miskin ini maju ke depan. Dia maju ke depan. Dia masukkan uang persembahannya. Jing, jing. Bunyinya lain. Kalau yang tadi bunyinya cring 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 cring. Kalau ibu tadi bunyinya cring cring. Yang tadi kan banyak bunyinya, tapi ibu yang janda miskin ini bunyinya sedikit. Iya, ibu yang janda ini memberikan uang persembahannya 2 peser. 2 peser itu 900 rupiah, nggak sampai 1000. Wah, sedikit sekali ya? Iya, memang sedikit. Yesus bilang kepada murid-muridnya, murid-muridku, di antara semua orang yang memberikan persembahannya di sini, ibu janda yang miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan mereka semua. Murid-muridnya heran. Kok bisa lebih banyak, Yesus? Iya, karena ibu janda ini memberikan seluruh uangnya, seluruh nafkahnya untuk dipersembahkan. Dan dia nanti pulang dari bait Allah ini, dia nggak tahu mau beli makanan dengan uang apa. Tapi kalau orang-orang yang tadi, orang-orang kayak tadi, mereka memberikan persembahan banyak. Di kantongnya masih banyak. Di rumahnya apalagi masih banyak. Nah, ibu janda ini lebih banyak memberikan persembahannya. Semuanya dia berikan.
untuk dipersembahkan. Adik-adik, kita juga bisa seperti ibu yang janda ini, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberikannya dengan sukacita, dengan semangat. Nah, kalau misalnya nanti kita sekolah minggu, kita boleh sekolah minggu lagi. Nah, kalau mama bilang, nanti kasih uang persembahannya ya, yang ini. Nah, kita juga harus memberikan masukannya ke dalam persembahan. Tidak boleh diremas uangnya, harus dilipat yang rapi, masukkan dengan baik, dengan sopan, dan enggak cemberut, dengan manis, dengan senyuman. Kita masukkan uangnya. Ya. Adik-adik, memberikan persembahan bukan hanya dengan uang. Banyak yang kita bisa berikan sebagai persembahan. Adik-adik masih ingat nggak waktu nih kakak-kakak Yordan ya? Dulu waktu kita masih sekolah minggu, kalau kakak sekolah minggunya bilang, adik-adik siapa yang mau nyanyi ke depan? Wah, adik-adik langsung senang kan, semangat. Aku kak, aku mau nyanyi. Wah, semuanya ingin menyanyi. Semuanya ingin mempersembahkan pujian buat Tuhan. Dengan semangat. Dengan sukacita. Itu juga persembahan pujian. Ya kan? Saat kita mempersembahkan pujian di gereja, di hadapan papa dan mama, wah semuanya ikut bernyanyi, semua dengan sukacita menyanyi. Itu juga persembahan. Kalau adik-adik bisa bermain musik, misalnya main pianika atau bermain piano, adik-adik bernyanyi dengan musik yang tadi adik mainkan, itu juga persembahan. Ada lagi loh, persembahan waktu. Ya, persembahan waktu. Misalnya saat kita makan, kita berdoa. Mau tidur, kita berdoa. Bangun tidur, kita berdoa. Kita menyempatkan untuk berdoa. Karena Tuhan sudah menjaga kita. Tuhan sudah memberkati kita. Dan nih, sekarang kan kita sekolah minggunya online ya. Buka YouTube kan? Iya. Kita sekolah minggunya di rumah, tidak di gereja. Nah, saat sekolah minggu secara online, nah adik-adik bisa mengikutinya dari awal sampai selesai sekolah minggu. Kita berikan waktu kita untuk Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Nah, itu juga persembahan waktu buat Tuhan. Ya adik-adik, kita mau memberikan persembahan buat Tuhan, persembahan yang terbaik buat Tuhan, memberikannya dengan sukacita, dengan semangat. Mari adik-adik, kita mau berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini ayat hafalan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29b. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sekali lagi ya. 1 Tawarik 16 ayat 29b. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Terima kasih. Adik-adik, tadi Kak
adik-adik sudah mendengarkan ceritanya kan tentang persembahan janda miskin. Wah, ceritanya indah sekali dan membawa kita bahwa kita mempersembahkan apa yang kita miliki bagi Tuhan. Adik-adik belum bisa mencari uang, nah bisa sebelum jajan niat aku mau sisihkan dulu untuk persembahan ya. Untuk itu kita menyanyi bersama-sama yaitu aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi adik-adik ya, lebih semangat. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah sangat baik dalam hidup kami. Hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Berkatilah Tuhan agar persembahan kami berguna bagi gereja-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat sepanjang minggu ke depan. Kiranya Tuhan yang terus memelihara dan menjaga kami semua, memberikan kesehatan, memberikan kecukupan, dan memberkati setiap keluarga kami. Berkati papa dan mama, kakak dan adik, agar kami semua boleh menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami berdoa kepada-Mu ya Bapa di surga. Amin. Adik-adik masih ingat gak lagu ini? Ya, Kak Ivo mau mengingatkan lagi ya. Syairnya yang terakhir begini. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Tahu kan? Sebelum kita menutup ibadah, yuk kita nyanyi bersama. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah membuat selipan Alkitab atau dapat juga untuk membakas buku. Bahan-bahannya adik-adik dapat mempergunakan bahan-bahan yang sudah ada di rumah. Kurang lebih contohnya seperti ini. Dari bahan-bahan yang ada di rumah, adik-adik dapat kreasikan menurut kreasi adik-adik. Untuk kelas kecil, ditambahkan ayat Alkitab dari 1 Tawarikh 16 ayat 29b.
Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Untuk kelas besar, dari 2 Korintus 9 ayat 7a. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Hasil kreasi adik-adik ini dikumpulkan paling telat tanggal 28 Februari. Nanti adik-adik dapat kirim ke grup kelas masing-masing. Hasil ini nanti akan ditayangkan pada tanggal 7 Maret. Kakak sudah membuat contoh dari bahan-bahan yang tadi kakak sampaikan. Jadinya kurang lebih seperti ini. Selamat berkreasi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Kak Ivon mau kasih pengumuman ya, bahwa mulai hari ini di tanggal 21 Februari hingga tanggal 28 Maret ada aksi menahan diri. Kak Ivon mau ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh ku bangga